Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Gimana nih kabar hari ini? Sehat semua kah? Sehat Ibu. Jangan lupa senyum ya. Mana senyumnya kok murung semua? Anes? Senyum. Revi? Senyum dong. Oke. Sebelum kita mengawali kegiatan kita pada hari ini, aku ingin kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk kelas, silakan memberi doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk sekretarisnya gimana hari ini? Apakah ada yang tidak masuk? Ibu. Jadi semua masuk ya? Iya Ibu. Sebelum itu untuk anak-anak bisa kalau ada sampah yang ada di bawah meja atau sekitarnya bisa diambil lebih dahulu ya. Karena usia itu kan sebagian dari iman ya, jadi kita harus selalu bersihkan sekitar kita agar lebih fokus untuk melakukan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengawali pembelajaran, kita gimana kalau kita melakukan SPG terlebih dahulu? Baik Ibu. Baik, kita akan melakukan SPG dengan teknik stop. Baik, semuanya bisa berdiri dahulu. Lalu untuk T, kita melakukan tarik nafas, lalu hembuskan. Ayo mulai. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Lalu untuk O, kita melakukan peregangan. Bisa melakukan peregangan seperti ini ya. Bisa dihitung dari 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah beres belum? Sudah. Sudah bisa duduk ya. Gimana menurut kalian cuaca di Surabaya hari ini? Sangat panas Ibu. Panas Panas banget ya. banget. Kalian tahu nggak apa sih penyebabnya itu? Oke, dia. Aktivitas manusia Ibu. Oke, benar. Stina, pemanasan global Bu. Aktivitas dinamika atmosfer. Oh, baik. Sudah kita semua ya. Ya benar, memang kondisi geografis dan tidak stabil itu bisa mempengaruhi perubahan cuaca menjadi ekstrim. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai elemen cuaca. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai perubahan iklim global. Dan untuk tujuan pembelajarannya kita itu diharapkan untuk bisa menganalisis apa itu perubahan iklim global dan memecahkan masalah mengenai perubahan iklim global. Oke, jadi Ibu pada hari ini akan menjelaskan mengenai apa sih itu perubahan iklim global. Jadi perubahan iklim dapat dikatakan sebagai berubahnya kondisi temperatur atau suhu dan pola cuaca dalam jangka waktu yang panjang. Perubahan iklim sendiri dapat mengancam berlangsungnya kehidupan manusia dan juga membawa dampak bagi seluruh dunia, di mana kehidupan manusia terganggu baik itu dalam hal kesehatan, pertanian, hutan, infrastruktur, transportasi, pariwisata, energi dan juga sosial. Habis ini Ibu akan mengirimkan satu video. Ibu harap anak-anak bisa perhatikan ya Mas selama video yang akan ditayangkan. Sekretaris Jenderal Kementerian Atau Geografi Bumi mengeluarkan seruan darurat
video yang telah diputarkan tadi, apakah ada yang bisa mengidentifikasi permasalahan apa yang ada di dalam video tersebut? Ayo angkat tangan. Anes, adanya perubahan iklim. Oke, benar sekali. Sama adanya sirkulasi atmosfer global. benar banget ya. Jawabannya sudah benar semua dan juga sudah top, bagus. Selanjutnya ibu minta kalian untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok ya. Jadi untuk kelompoknya akan ibu bagi jadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompoknya Anes, Tia dan juga Revi. Kelompok yang kedua yaitu Salma, Tika dan juga Ella. Dan kelompok terakhir yaitu kelompok 3 beranggotakan Devi, Sakina dan juga Jure. Jadi itu akan bagian LKPD-nya ya. Ini bisa ya kalian untuk diskusikan secara berkelompok. Ini setelah kalian diskusikan kalian bisa membuat PowerPoint, kemudian nanti bisa dipresentasikan ke depan kelas ya. Ya Bu. Untuk slide PowerPoint-nya ditentukan atau tidak? Untuk slide PowerPoint-nya bebas, bisa 2, bisa 3, bisa terserah. Apakah ada yang tanya lagi? Ibu mau tanya, Ibu minta apa saja? Mana? Materinya minta apa saja? Materinya ada di LKPD ya, seperti ada tak layak, peristiwa yang terjadi, bisa terjadi, tentu dan juga dampak lingkungan. Jangan lupa ditambah juga bukti dari Google satelit. Dari Ibu. Oke, apakah sudah selesai? Sudah. Oke, bisa langsung ngaji ya? Satu. Ayo ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pencahayaan es di kutub. Lokasinya di kutub selatan bumi yang hampir seluruhnya terletak di Antartika yang dikelilingi Samudra Pasifik, Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Pemicu terkait pencairannya es di kutub. Pemicu pencairannya es di kutub adalah pemanasan global yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca yang tidak terkendali. Pemanasan global mengakibatkan meningkatnya suhu bumi yang berkontribusi pada pencairannya es di kutub. Ini adalah bukti adanya perubahan pada tahun 2018 hingga ke 2020. Yang kami dapatkan dari tabel 4. Sekian presentasi dari
Baik, setelah kita pelajari materi mengenai perubahan iklim pada hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa yang bisa kita dapat dari pertemuan kita pada hari ini? Saya. Ya, Juve dulu. Perubahan ini global adalah peristiwa yang disebabkan oleh peningkatan gas rumah kaca akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi yang menyebabkan pemanasan planet dan dampak ekstrim. Oke, bagus sekali. Apakah ada yang menambahkan? Saya. Ya, silakan. Perubahan iklim global adalah fenomena di mana suhu bumi meningkat secara signifikan akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Dampaknya meliputi cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Kesimpulannya, penting untuk mengurangi emisi gas kaca dan mengambil tindakan adaptasi untuk melindungi planet kita dari dampak yang lebih lanjut. Oke, bagus sekali. Apakah ada yang menambahkan lagi? Baik, jika memang tidak ada lagi, kesimpulan yang sangat baik ya dari Juve dan juga Lia. Oke, tapi Ibu akan menambahkan sedikit dari apa yang sudah dijelaskan oleh Lia dan juga Juve. Jadi perubahan iklim global yang berdampak serius itu seperti cuaca ekstrim, kenaikan permukaan air laut, dan juga kerugian biodiversitas. Solusinya melibatkan tindakan mitigasi seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, pelestarian hutan dan juga lingkungan, dan juga adaptasi untuk menghadapi dampak yang tidak terhindarkan. Baik, sekarang Ibu mau tanya, apakah ada yang merasa kesulitan dari materi yang telah kita bahas pada hari ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke ya, jika tidak ada lagi, berarti sudah paham semua ya. Sekarang Ibu akan membagikan kertas pada kalian. Silakan kalian tulis pada kertas bagian mana saja kalian merasa senang dan pada bagian mana saja kalian merasa tidak senang pada pembelajaran kita pada sore hari ini. Sebentar. Sini kalian juga bisa memberikan saran atau kritik kepada Ibu bagaimana cara Ibu mengajar hari ini. Kalau sudah semua, baik anak-anak, karena semuanya sudah paham, untuk pertemuan minggu depan kita akan bahas mengenai dinamika hidrosfer. Jadi berharap kalian di rumah membaca buku atau literatur yang melakukan mengenai materi dinamika hidrosfer untuk persiapan minggu depan. Apakah ada yang ingin